Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kita ketemu lagi di sistem reproduksi pada manusia, bagian yang ketiga. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari materi yang terakhir atau materi yang ketujuh ya pada bab ini, yaitu pembelahan sel ya. Nah, kita pengenalan dulu karena ini mungkin kalian baru ketemu dengan istilah ini. Maka mari kita perhatikan bareng-bareng beberapa istilah dalam pembelahan sel. Yang pertama yaitu benang spindle. Ayo dibaca. Ya, bagus. Benang spindle. Nah, ini adalah benang protein yang menghubungkan sentriol yang satu dengan yang lain. Fungsinya adalah nanti menarik kromosom ke kutub masing-masing. Yang kedua, sentromer. Ayo baca. Sentromer. Ya, bagus. Adalah tempat melekatnya kromatid atau lengan kromosom ya. Jadi kromatid atau lengan kromosom. Berikutnya, sentrosom. Nah, ini adalah organel sel yang terletak dekat dengan inti sel, yang terdiri dari sepasang sentriol. Berikutnya, bidang ekuator adalah bidang tengah dari sel. Kemudian kromosom. Ayo baca. Kromosom. Ya, materi yang mengandung gen yang membawa sifat yang diturunkan. Diturunkan maksudnya di sini adalah dari orang tua kepada anaknya. Berikutnya kromatin. Ya, ayo baca. Kromatin. Ya, ini adalah kromosom yang berwujud benang panjang dan tipis. Berikutnya kromatid atau istilah lainnya adalah kromonema. Nah, ini adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom. Berikutnya adalah haploid. Haploid adalah sel anakan yang memiliki setengah dari jumlah kromosom induknya. Nah, kemudian ada juga diploid. Diploid adalah sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti induknya. Nah, kita lihat di sini sudah ada gambar dari kromosom. Nah, kita lihat dia sebetulnya adalah dari untaian benang yang sangat panjang ya. Benang yang panjang dari DNA ya. Nah, kemudian kalian perhatikan di sini sudah ada, saya berikan keterangannya ya. Yang pertama adalah kromatid. Nah, kromatid itu adalah apa tadi? Oh ya, kromatid adalah lengan kromosom. Nah, kamu lihat di sini ada lengan itu yang panjang, ada yang pendek. Nah, kemudian kedua kromatid ini dihubungkan oleh yang namanya sentromer. Nah, kemudian kita lihat untuk macam pembelahan sel ada dua. Yang pertama adalah mitosis, yang kedua adalah meiosis. Nah, mitosis ini berlaku bagi seluruh sel tubuh. Sedangkan meiosis ini berlaku adalah dalam pembentukan gamet ya. Nah, sehingga ini berlaku pada waktu pembentukan sperma dan ovum. Nah, mari kita lihat yang pertama dulu. Apa? Ayo dibaca. Ya, bagus. Mitosis ya. Nah, tujuan dari mitosis pada hewan yang bersel satu, kalian ingat ya materi kelas 7, makhluk yang uniseluler ya, hanya terdiri dari satu sel. Satu sel adalah satu individu. Nah, pada makhluk yang seperti itu, kejadian mitosis ini adalah untuk
memperbanyak diri atau untuk bereproduksi. Nah, sedangkan pada hewan yang bersel banyak atau hewan yang multiseluler, tujuannya adalah untuk memperbanyak sel, memperbaiki jaringan yang rusak, dan juga untuk pertumbuhan. Nah, hasil dari proses pembelahan mitosis ini adalah dua sel anak yang memiliki jumlah kromosom seperti induknya, atau dikatakan bersifat diploid atau 2N. Saya ulangi ya, bersifat diploid atau 2N. Nah, untuk tahapannya kita lihat ada 4. Yuk baca bareng-bareng. Profase, metafase, anafase, telofase. Nah, itu adalah tahap pembelahan mitosis. Mari kita lihat. Nah, di sini sudah terlihat gambarnya ya. Nah, ini benang spindelnya. Nah, ini sentriolnya. Kemudian ini kromosomnya. Nah, mari kita lihat apa saja yang terjadi pada fase yang pertama dari mitosis yang disebut dengan profase. Yang pertama adalah benang-benang kromatin ini akan memendek dan menebal sehingga terbentuklah kromosom-kromosom ya. Nah, jadi perlu diketahui kromosom pada saat tidak membelah dia hanyalah berupa benang-benang yang halus. Baru akan memendek dan menebal kalau sudah mau melakukan proses pembelahan. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah dia memendek dan menebal? Nih, sudah memendek dan menebal, maka tiap kromosom membelah. Nah, anaknya tadi seperti yang kita lihat tadi dinamakan dengan kromatid. Kemudian peristiwa yang lain adalah membran inti. Ini sudah mulai menghilang. Berikutnya, metafase. Nah, ciri khas dari metafase ini adalah kamu lihat bagaimanakah posisi kromosomnya? Ya, posisi dari kromosomnya adalah terletak pada bidang tengah, ya. Kita lihat ini kan pada bidang tengah atau disebut dengan ekuator. Nah, disebut dengan apa? Ekuator. Nah, kemudian ini apalah? Ini tadi benang spindelnya ya, benang spindelnya yang nanti akan menarik kromatid ke kutub yang berbeda ya. Nah, kemudian anafase kita lihat nih, kromatidnya sudah mulai berjauhan ya. Kenapa? Karena sudah ditarik oleh benang gelendong. Nah, ini ke arah kutub sel yang berlawanan. Nah, pada saat ini kromatid ini ya, masing-masing kromatid ini nanti dia sudah berlaku sebagai kromosom baru bagi sel hasil pembelahan tersebut. Terakhir adalah telofase. Nah, apa yang terjadi pada fase ini adalah benang-benang gelendong ini sudah mulai lenyap, kemudian membran inti mulai terbentuk lagi, kemudian plasma sel. Nah, ini plasma sel ini terbagi menjadi 2 bagian. Nah, prosesnya disebut dengan sitokinesis. Saya ulang ya, sitokinesis. Hasilnya apa? Nah, kamu lihat ini terbentuk 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Oke? Nah, sekarang kita beralih ke materi yang berikutnya, yaitu meiosis. Nah, bagaimanakah dengan tahapan pada meiosis ini? Nah, pertama kita lihat dulu ya, tujuan. Tujuan dari meiosis adalah untuk membentuk sel kelamin atau gamet. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah 4 sel anak yang mengandung setengah dari jumlah kromosom induknya atau bersifat haploid. Nah, ini kenapa kok hanya setengah? Karena nanti agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama. Nah,
Untuk meiosis sendiri terdiri atas meiosis 1 dan juga meiosis 2. Kita lihat untuk meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Bagaimana dengan yang meiosis 2? Nah, sama, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase yang kedua. Mari kita lihat. Tahap yang pertama yaitu profase yang pertama atau profase 1. Nah, ini ternyata terdiri dari beberapa tahapan. Yuk kita cermati yuk namanya. Baca bareng-bareng ya. Ya, yuk mulai. Leptoten, sigoten, pakiten, diploten, diakinesis. Wah, ternyata untuk yang profase 1 ini terdiri dari 5 tahapan ya. Oke, mari kita lihat. Untuk leptoten, kamu lihat gambarnya di sini ya. Kromatinya sudah mengalami kondensasi sehingga berubah menjadi kromosom yang terlihat sebagai benang tunggal yang panjang. Bagaimana dengan sigoten? Nah, kamu lihat di sini. Nah, ini berpasangan toh? Ya. Karena kromosom yang homolog, ya, homolog itu apa? Kamu lihat, bentuk dan ukurannya sama. Nah, ini lihat, yang panjang mendekati yang panjang, yang pendek juga mendekati yang pendek. Nah, ini saling berdekatan atau berpasangan. Nah, seperti ini disebut melakukan sinapsis. Saya ulangi, sinapsis. Berikutnya yaitu tahap pakiten. Nah, tiap kromosom ini melakukan penggandaan atau replikasi menjadi 2 kromatid. Nah, jadi ini ya, tiap kromosom ini mengalami penggandaan. Nah, ini sehingga ini jadi 2. Nah, yang ini juga jadi 2. Ini jadi 2, ini juga jadi 2. Nah, itu disebut kromatid kembar. Nah, di sini lebih terlihat ya. Kemudian apa? Kromosom yang homolog tadi, ini kan homolog ya, sama bentuk dan ukurannya, ini juga. Nah, ini saling menjauh dan terjadi, kamu lihat ini perlekatan ya. Nah, ini perlekatan ini berbentuk X, ini juga ada perlekatan di sini. Nah, kemudian untuk diakinesis, tahapannya apa? Kita lihat ini sudah mulai membentuk benang-benang spindle. Kemudian membran nukleusnya udah mulai hilang. Nah, kamu lihat kromatidnya bagaimana? Sudah mulai menebal ya dan memendek ya, yang tadinya panjang. Nah, kemudian dia sudah akan berjalan menuju ke ekuator atau ke tengah sel. Berikutnya, metafase yang pertama ya. Kita lihat tetrat dari kromosom ya, yang tadi ini sudah berada pada bidang tengah sel atau bidang ekuator ya, sudah memposisikan diri di sini ya. Nah, ini benang spindelnya. Nah, kemudian anafase 1 tadi kromosom homolognya tadi ditarik oleh benang spindel ke kutub yang berlawanan. Nah, ini ditarik ke kutub yang atas, ini ditarik ke kutub yang bawah. Sehingga kita menuju ke telofase yang pertama, di mana tiap kromosom homolog sudah mencapai kutub pembelahan dan juga dipisahkan oleh sekat. Nah, sehingga kamu lihat di sini sudah dihasilkan 2 sel anak ya. Apakah berhenti di sini? Belum. Kan tadi ada yang meiosis kedua. Nah, mari kita lihat ya, fokus ya anak-anak. Yuk, fokus lagi. Yuk, mulai lagi. Nah, sekarang ke meiosis yang kedua. Ini diawali dengan profase namanya profase 2. Di mana untuk kromatid kembar ini masih melekat pada tiap sentromer pada kromosom ya. Nih. Ini masih melekat. Oke. Kemudian metafase 2. Kita lihat tiap kromosom yang berisi 2 kromatid ini. Nah,
ini merentang pada bidang ekuator. Nah, ini juga. Nah, terus apa yang terjadi? Nah, benang spindelnya menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Nah, ini ditarik ke sini, yang ini ditarik ke sini. Akibatnya apa? Kromosom tadi terpisah ya, kromatidnya, yang satu ke kutub kanan, satu ke kutub kiri. Nah, kromatid, masing-masing kromatid yang sudah terpisah sekarang berlaku sebagai kromosom ya bagi sel yang baru. Nah, ini. Sehingga pada telofase 2 ini sudah mencapai kutub pembelahan, kemudian sitokinesis ya, pembelahan plasma sel, sehingga dihasilkan berapa? Dihasilkan 4 sel ya, yang ini tadi jadi 2 sel, yang ini juga 2 sel. Nah, sehingga tiap sel ini terdiri dari kromosom yang bersifat haploid atau setengah dari jumlah kromosom induk. Nah, itu sudah terbentuk, berarti sudah selesai. Kita menuju ke, seperti biasa anak-anak, semangat untuk mengerjakan PR. Nah, yang pertama, sebutkan urutan tahapan mitosis. Kedua, sebutkan urutan tahapan meiosis. 3, sebutkan perbedaan mitosis dan meiosis. Ya, semangat dan selalu mengejar cita-cita. Kita akhiri pertemuan yang ketiga ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.